Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian pada saat ini. Doa dan harapan saya roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, sebelum saya masuk dalam pembahasan saya terkait pernyataan Daniel ya, yang sepakat dengan UAS bahwa di patung itu, kalau Daniel mengatakan bahwa ada roh jahatnya saudara ya, makanya dia sedikit agak mungkin kalau dibilang punya maksud untuk melecehkan umat Kristiani, menurut saya saudara itu mungkin agak jauh ya dari apa yang disampaikan Daniel ya. Sebelum saya masuk pada pembahasan, saya mengucapkan turut berduka cita bagi saudara-saudara kita yang ada di Cianjur ya. Kita berharap mereka mendapatkan kekuatan dan penghiburan bagi yang mengalami korban di Cianjur. Nah, apa yang disampaikan oleh VJ Daniel, saudara, sebenarnya kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu hal ya, dan juga karena ini menyangkut kesakralan bagi mungkin umat Katolik, saudara. Tetapi kalau dari saya sendiri, iman saya sebagai seorang karismatik, ini sesuatu hal yang memang pro dan kontra, ya. Kalau kita berkata bahwa di salib itu ada jin kafir, atau istilah VJ Daniel bahwa ada roh jahat ya, sebenarnya tidak jauh beda saudara ya. Kita tidak bisa membuat satu kesimpulan bahwa semuanya harus terjadi seperti itu, dan kita tidak bisa menganggap bahwa setiap patung itu, patung salib itu ada jin kafir di sana saudara ya. Karena patung itu sendiri hanya sebagai simbol untuk umat-umat Kristen ya pada umumnya. Bahkan saudara ketika menggunakan kalung salib, apakah di kalung saudara itu ada jin kafir atau roh jahatnya? Saya rasa tidak saudara. Ini hanya sebuah simbol ya. Jadi patung itu hanya sebagai simbol kita sebagai orang yang percaya bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Ya. Itu kalau menurut saya. Tapi mereka tidak menjelaskan saudara bahwa semua patung seperti apa yang ada jin kafirnya atau roh jahatnya. Saya sebagai orang percaya menganggap patung itu adalah sebuah simbol kekristenan, dan kita orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus saudara. Karena salib adalah tanda kemenangan bagi kita orang yang percaya. Jadi kalau selama kita hanya menggunakan salib hanya sebagai sebuah simbol kemenangan sebagai orang yang percaya, maka itu sah-sah saja ya. Nah, namun kalau kita sudah melakukan semacam ritual saudara, dan ini pun tergantung keimanan seseorang ya. Di dalam Keluaran 20 ayat yang keempat saudara, yaitu ke-10 firman yang disampaikan Elohim kepada Musa, dikatakan bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Elohim adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya. Elohim berfirman kepada Musa bahwa jangan ada Elohim atau Allah lain di hadapanku untuk umat Israel, membuat patung ya. Nah, jadi pada zaman perjanjian lama saudara, Elohim menginginkan umat Israel itu hanya menyembah kepada Elohim, Yahweh ya, YHWH, Elohim umat Israel. Dan karena kebiasaan pada zaman itu saudara, ada penyembahan-penyembahan berhala, termasuk yang disembah oleh nenek moyang Abraham saudara. Karena itu Abraham dikhususkan dipanggil untuk menyembah kepada YHWH, Elohim yang benar. Nah,
Kemudian kalau dikaitkan dengan sekarang, saudara, yang menilai seseorang itu apakah dia menyembah patung adalah dirinya sendiri. Ya. Nah, saudara, ketika kita membuat satu patung, lalu menyembah kepada patung itu dan menganggap dan patung itu yang kita sembah, maka itu adalah berhala. Tetapi kalau orang itu menghadap ke patung dan dia beriman kepada Yesus Kristus, Tuhannya, ya ini hanya sebagai kiblat saja, saudara, menurut saya. Ya. Jangan juga kita berkata bahwa ketika kita menghadap patung lalu kita menyembah, maka otomatis kita sudah menyembah kepada patung. Ya. Itu yang mengukur itu adalah seseorang yang menyembah. Kalau patung itu hanya sebagai sebuah kiblat dan orang itu merasa bahwa dia abdol, menyembah kepada Yesus, hanya menghadap ke patung, maka menurut saya tidak ada salahnya. Bukankah ini juga yang berlaku kepada saudara-saudara kita dari Muslim, harus menghadap kemana, saudara, pada saat beribadah? Ya. Nah, jadi kalau kita memperlakukan patung itu, patung salib itu sesuatu yang kita sembah dan tidak fokus kepada Yesus Kristus, maka ya mungkin bisa dikatakan bahwa kita penyembah patung, saudara. Ya, tapi kalau hanya sebagai sebuah simbol dan kesakralan bagi umat-umat Kristen, tetapi hatinya kepada Yesus Kristus, maka menurut saya tidak ada salahnya, saudara. Tetapi tanpa patung pun, saudara, kita harus perhatikan, tanpa patung pun, tanpa melihat patung pun, kita sebagai orang yang percaya tetap sah di mata Tuhan pada saat beribadah. Ya. Jadi mesti dijelaskan ketika ada patung di dalam rumah orang-orang Kristen, tidak serta-merta menurut saya, saudara, bahwa di dalam patung itu ada roh jahatnya. Ya, tidak. Itu hanya sebagai sebuah simbol kemenangan sebagai orang percaya. Lalu kemudian apa bedanya ketika kita menggunakan kalung-kalung salib? Ya. Jadi seperti itu, ya, mesti dijelaskan. Tapi kalau kita menganggap bahwa di dalam patung, setiap patung, termasuk mungkin patung-patung perhiasan, saudara, ya, kan kita bisa mengatakan bahwa untuk setiap patung ada roh jahatnya, yaitu salah juga, saudara. Ya, itu hanya sebagai sebuah simbol. Apa bedanya dengan gambar-gambar Tuhan Yesus yang kita tempel, poster-poster Tuhan Yesus, ya, di rumah-rumah kita, saudara? Hanya sebagai lambang bahwa kita ini adalah milik Kristus, tidak ada salahnya, hanya sebagai sebuah perhiasan, ya. Nah, itu yang saya sampaikan sebagai orang percaya, sebagai orang karismatik, pandangan saya terhadap sebuah salib. Ya. Dan apapun pandangan orang, saudara, itu bisa berbeda, ya. Tetapi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita anggap baik kepada orang lain, khususnya agama lain. Ya. Kalau Daniel melakukan misalnya terkesan yang menghujat, ya menurut saya, saudara, itu pandangan dia, dan tidak usah kita menghujat, ya, Daniel, karena toh juga dia adalah pengikut Kristus, saudara. Itu pandangan dia. Dan kita sebagai orang percaya harus berhak untuk saling menasehati satu dengan yang lain, mengingatkan, ya, untuk tetap saling menegur ketika ada kesalahan, sebagaimana Alkitab dikatakan, kita harus menegur dengan kasih. Jangan justru menunjukkan satu sikap seperti arogansi, ya. Apalagi kita sesama seiman, saudara, ya. Biar apa yang saya sampaikan kali ini menolong saudara dan juga memberikan satu pandangan atau kebenaran firman Tuhan bagi saudara-saudara seiman. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas kembali. Amin, amin, amin.